Buat yang nggak tahu artinya sabar manja. Sabar manja itu apa sih Ningrum gitu kan. Nah, sampai bertanya hambanya menjawab ini bersama dengan seorang narasumber yang akan berbagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda pendengar setianya Good News ya. Ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan Anda. Dan buat yang mungkin mau nanya, Ningrum akan memelankan penyebutan nomor. Karena kemarin ada yang bilang Ningrum terlalu cepat ngomongnya. Oke, saya pelankan ya. Untuk sementara saya belum bisa mencantumkan di belakang sini, tapi saya coba yang di live Facebook itu di captionnya itu sudah saya coba tulis gitu ya. Semoga terbaca. Ada di 081 225 949 atau 081 575 800 949. Saya ulangi ya. 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Nah, itu dua nomor yang bisa Anda hubungin untuk kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp call atau telepon melalui WhatsApp juga bisa. Dicoba aja. Berdoa buat hari ini lancar semuanya ya. Yang mau kirim pertanyaan silakan karena kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih dengan Bu Elis. Selamat pagi Ibu. Pagi Niru, Apa kabar Ibu? kabarnya dahsyat dan luar biasa. Yes, Ibu kayak jauh banget. Masa jauh banget? Aku selalu di hatimu loh. Yeah. Mana bisa jauh? Oke deh, oke. Ibu minggu lalu kita meninggalkan dua pertanyaan Oh yang ya? belum belum kita jawab. Nah, kita mau jawab sekarang ya Bu ya. Oke. Oke, sebentar. Ini kayaknya. Hmm? Ya, selamat pagi Bu. Mau tanya, kejadian yang menimpa Ayub itu memang diizinkan Tuhan atau karena Ayub takut dan khawatir sehingga bisa dicobai oleh setan? Enggak. Jawabannya karena Tuhan mengizinkan. Di Ayub 2 coba. Ayub 2. Ayub 2 itu konferensi antara Allah dengan anak manusia. Benar nggak ya coba? Ayub 2 ayatnya dari mulai ayat 1 Bu. Ayat 1 tuh judulnya dulu coba. Kalau ayat pasal 2 ya. Uh-uh. Pasal 2 itu jadi satu dengan pasal 1 perikopnya kesalehan Ayub dicoba. Nah, itu dia. Oke. Mulai ayat 1. Pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Nah, Dari ini yang mulai bertanya ini Tuhan lo ya. Tuhan yang mulai bertanya sama iblis dan kepengen pamer tentang Ayub lo. Coba. Dari mana Bertanyalah engkau? Tuhan kepada. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, Firman kerjaan iblis itu Tuhan, berkeliling dan menjelajahi bumi. Itu kerjaan setan. Oke. firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian Ini saleh. ini kan Tuhan itu lagi pamer Ayub. Bangga Ya. dengan Ayub. Ya kan? Makanya dia pamerin ke iblis dengan berkata, di dunia tidak ada seorang pun di dunia ini seperti Ayub. Terus. Ya. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Hmm. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Hmm. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka Nih, setan bilang, ayo angkat pagermu. Coba kerjain dia, pasti dia ngutukin kau. Setan kan bilang gitu tuh. Tapi lanjut. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Nah, Kemudian Tuhan buka pagar loh ya. Dan Tuhan sudah menyerahkan Ayub dalam kekuasaan iblis loh. Tapi Tuhan bilang, kamu hanya boleh ngerjain dia, tapi nyawanya nggak boleh. Terus? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Oke, sudah sampai situ ya. Jadi tahu bahwa yang terjadi dalam hidup Ayub ini bukan karena Ayub bimbang, ragu, atau ini ya, enggak. Tapi memang Tuhan izinkan Ayub dicobai. Oke, kalau ditanya tadi kan pertanyaannya diizinkan Tuhan atau karena Ayub takut dan khawatir, jawabannya diizinkan Tuhan. Jelas Izinkan sekali Tuhan. dari. Oke, selanjutnya ini yang ketinggalan minggu lalu. Pagi Ya. Bu, apa yang dimaksud dengan Matius 1 ayat 6? Sebentar, Matius 1. Oh, Matius 1 ayat 6 ini silsilah bukan sih? Iya. Ya, silsilah itu masuknya silsilah. Silsilah Yesus Kristus. Di sini di ayat 6-nya Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ya, itu hanya menunjukkan silsilah bahwa bapaknya Daud itu namanya Isai. Dan yang dimasukkan sebagai salah satu keturunannya Daud bukan dari yang istri yang lain, tapi Salomo dari Berseba, istri Uria justru. Ya. Ya. Jadi setelah waktu itu kan memang setelah Uria mati, Betseba diambil Daud menjadi istrinya gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, Betul. kemudian anaknya yang dulu itu udah mati, terus kemudian lahirlah Salomo ini. Ya. Oke, semoga jelas yang minggu lalu bertanya dan bisa menjawab pertanyaannya. Semoga ya. Amin, amin. Kalau belum mau tanya lagi boleh. Oke, Sama. lanjut. Ini yang sudah kirimkan WhatsApp. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Oke, ini selamat pagi Bu Elis dan Ningrum yang luar biasa. Yang luar biasa Tuhan Yesus bukan kita. Amin. Tuhan Yesus kita yang dahsyat pagi. Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Misalnya kita sedang berkendara mobil keluar kota yang lumayan jauh untuk suatu keperluan. Kemudian tiba-tiba kita dihentikan oknum polisi dengan tuduhan kita melanggar garis marka jalan misalnya. Kemudian oknum itu menawarkan sidang atau titip aja. Apakah kita boleh pakai cara titip selesai seketika itu juga? Atau harus sesuai aturan yaitu ikut sidang, mengingat jarak kota yang jauh, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Emang orang itu sering kali kan kepenginnya yang cepet, yang ringkes, yang gak repot. Gitu. Praktis. Pasti. Nah, praktis. Maunya praktis, tapi itu akibatnya menimbulkan pungutan liar. Ya. Kalau mau ngikutin, ya ditanya, Bapak, kenapa kok saya dihentikan? Tanya dulu, masalahnya apa? Iya, ditanya dulu yang jelas. Kalau dia cuma cari-cari, berarti dia hanya memang cari-cari uang lagian. Tapi kalau memangnya
benar kita salah ya kita minta maaf. Maafin saya Pak, saya salah. Tapi kalau yang benar ya udah kita sidang. Tapi sidang itu tuh biasanya di kota kita atau di kota ditangkapnya kita sih? Di kota itu dong, Bu. Di kota itu ya. Mm-mm. Ya, Kan di nggak kota bisa itu. di kota asal. Ya, kalau ditanya yang mana yang sidang, repot sih repot. Makanya sebelum pergi, ayo kita berdoa. Tapi kalau memang Tuhan izinkan kayak Ayub ini, tiba-tiba kita dicari perkara, ditangkap, ya harusnya sidang. Ya. Ya. Ikuti perintah. Ikuti perintah dan tidak membuat orang pungli lagi. Percaya bahwa ada maksud Tuhan di dalam segala perkara. Jadi kalau memang itu terjadi dan harus kita ikuti alurnya, kita ikuti jalannya, ya udah diikuti aja, gitu ya. Oke, semoga jelas ya Pak yang bertanya. Kalau masih mau lanjut bertanya, silakan tanya lagi boleh. Oke, Shalom Ningrum, Shalom Bu Elis, Shalom. Shalom. Mau tanya tentang perkawinan dengan duda cerai tidak punya anak. Apakah itu dilarang atau disarankan untuk tidak menikah? Menurut firman Tuhan bagaimana? Terima kasih. Menurut firman Tuhan adalah duda cerai, ya tetap duda. Yang dibilang kan punya anak, nggak punya anak, bukan masalah punya anak, nggak punya anaknya. Yang dimasalahinnya cerainya kan. Ya. Jadi ya kalau itu balik-balik lagi di Lukas 16 itu. Menikah dengan laki-laki yang menceraikan atau menikahi perempuan yang diceraikan sama-sama hidup dalam perzinahan. Lukas 16 ayat 18 ya Bu. 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini tadi punya anak, enggak punya anak. Kalau dia cerai, dia tetap hidup dalam perzinahan. Makanya kalau bisa jangan cerai. Kalau sudah menganggap perceraian itu solusi yang terbaik, ya jangan nikah lagi. Ya. Konsekuensinya harus diketahui sebelum mengambil keputusan. Jadi ketika mau mengambil keputusan untuk bercerai, konsekuensi bahwa oke, nanti berarti tidak bisa menikah lagi itu harus dipahami. Ya. Ini yang harus berkali-kali sih kita obrolin ini. Harus dipahami betul seperti apa konsekuensinya. Ini kita sudah bahas berapa kali. Jadi kalau menurut firman Tuhan ya bukan persoalan tidak punya anak atau tidak punya anak, tetapi kasus karena bercerainya itu yang menjadi persoalan. Oke, lanjut yang mungkin mau bertanya, silakan bisa di 081 225 225 949 atau bisa juga di 081 575 800 949. Saya sudah pelan belum menyebutkan belum bisa tulis di belakang soalnya. Jadi berharap sih ini sudah cukup bisa didengar dengan baik. Nomor-nomor telepon yang apa namanya untuk WhatsApp-nya. Ada 2 nomor ya. Yang mau telepon juga boleh di 081 225 225 949 itu untuk WhatsApp call atau WA call-nya. Tapi kalau mau telepon dari teleponnya Good News yang ada di studio ini, telepon studio boleh di 024
024 55949. Yes. Belum ada WhatsApp lagi. Mungkin ada yang kelewatan nggak minggu lalu, kayaknya enggak deh, sudah nih. Ini sudah. Oke, sebentar. Yes. Udah semua dong. Ngobrol sendirilah. Iyalah, sama Bu Eli, sama Ningrum lah. Yang lain itu enggak. Enggak diajak loh, bukan enggak diajak. Bu, tadi kan Eh, pertanyaan yang pertama tadi tentang diizinkan Tuhan, gitu ya. Terus kadang-kadang ada orang yang bertanya juga lanjutannya begini, kok Tuhan mengizinkan yang nggak baik, gitu ya? Kok jadi kadang ada yang memandangnya bahwa kalau diizinkan Tuhan itu baik, tapi padahal kan sebetulnya kadang-kadang itu hal-hal yang menurut kita nggak baik, tapi menurut Tuhan baik. Nah, batasan ini untuk melihat bahwa oh ini diizinkan Tuhan itu seperti apa sih, Bu? Loh, diizinkan itu semua kan kalau makanya kenal Tuhan. Hmm, Kalau mengizinkan itu semua dibaliknya akan mendatangkan kebaikan buat kita pada akhirnya loh Ningrum. ya, Endingnya itu bagus loh. mm-mm, Sekarang ginilah, kenapa kita sebagai, tapi kan kita tuh nggak bisa selalu menyamakan Tuhan itu dengan kita ya. Tuhan ya, ya Tuhan gitu loh. Cuman mungkin kita bisa pakai gambaran dikit lah ya. mm-mm, Misalnya pada waktu anak kita masih kecil, bayi baru berapa bulan. Kenapa kita justru membawa dia pergi ke dokter untuk vaksin? mm-mm, Itu kan disakiti anak itu. Anak ya, bagus-bagus, nggak rewel, nggak masalah. Tiba-tiba divaksin, yang mm-mm, akhirnya anak itu nangis teriak-teriak, yang mm-mm, akhirnya dia demam, panas, begitu, ya kan? mm-mm, Tapi kan kita ngelihat ujungnya. Maksudnya apa? Supaya dia punya kekebalan dalam mm-mm, tubuhnya terhadap suatu penyakit, gitu kan? mm-mm, Nah itu kan akhirnya aja yang kita lihat bahwa kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, mm-mm. semuanya mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Coba ulangan 8 tuh Ningrum. Ulangan 8, Ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 Atas tahun. kehendak, atas kehendak Tuhan Allahmu. Berarti tidak ada satupun peristiwa terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya merendahkan hati kita dan Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, nah itu yakni dia. apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu Oke. kan. Loncat ayat 16. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Nah ini loh. Pada akhirnya sebetulnya Tuhan itu mengizinkan itu semua hanya dengan maksud baik pada akhirnya. Buat kita nih. Ya, ya. Jadi kalau tadi ini kenyambung ke pertanyaan tadi gitu ya, kalau keluar kota terus kena persoalan gitu ya, ya baik. Kita makanya waktu itu Bu Eli sering sampaikan kan mengucap syukur gitu. Kalau terjadi sesuatu mengucap syukur berarti ada maksud baik Tuhan di balik itu gitu ya. Kadang-kadang kita respon pertamanya itu yang
Ya, gitu ya. Nah itu dia, makanya dia masih ada keraguan Mm-mm. tentang Tuhan. Kalau kita Mm-mm. percaya Tuhan itu baik, nggak mungkin lah dia melakukan hal yang jahat buat kita gitu ya. Ya, Itu ketika kita ngadepi ujian gitu ya kita nggak nganu, nggak marah gitu. Kayak ya. ketika ada di film-film silat gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang orang dikerjain sampai kayak begitu sengaja disuruh apa itu lari ngikutin kuda atau disuruh ya apa gitu ya. Kan tapi dengan maksud dilatih seperti itu dengan maksud loh. Akhirnya dia nanti ketika jadi pendekar itu dia dipukul, dihantam, di apa badannya punya kekebalan. Ya, betul. Oke, jelas banget nih jawabannya Bu Elis pagi ini. Oke, ini dia WhatsApp lagi kirimkan pertanyaan. Yang mau kirimkan pertanyaan boleh, silahkan. Masih banyak waktunya nih, masih 60 menitan ke depan deh waktu kita di Saberha Menja hari ini ya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bagaimana untuk menjadi Kristen yang Pagi. militan atau mengenal Tuhan lebih? Kalau mau jadi orang Kristen militan dan mau mengenal Tuhan lebih, ya harus membaca, mendengarkan, memperkatakan, dan melakukan. Hmm. Karena tanpa melakukan itu nggak mungkin. Hosea 4, Hosea 4. Hmm. Hosea Ayat, ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan Tidak itu. mengenal Allah. Nah itu lihat, perhatikan ini ayat ini aja dulu ya. Ya. Perhatikan dulu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi umat Allah itu bisa binasa bukan karena tidak berdoa, bukan karena tidak berpuasa, bukan karena tidak melayani. Tapi yang bisa membuat umat Allah binasa itu karena dia tidak mengenal Allah. Ya. Ya, dia nggak kenal Allah. Mm-mm. Nah, kenapa kita nggak mengenal Allah? Itu karena engkaulah yang menolak Pengenalan pengenalan itu. itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Lihat. Jadi terus kita nih bertanya, Mm. kapan kita menolak pengenalan akan Allah? Kan begitu? Mm-mm. Jawabannya ketika kita punya masalah. Ketika kita punya masalah tentang keuangan. Contoh, masalah tentang keuangan. Sebetulnya di saat kita punya masalah tentang keuangan, disitulah Allah kepengen memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Mm. Tapi kita seringkali ketika kita sudah baca firman, kita sudah mendengar firman, Mm. tapi ketika kita punya masalah, respon hati kita pertama kali itu cari orang untuk ngutang, Mm. cari orang untuk pinjam. Padahal kalau tadi kita lihat ulangan 8, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau, apakah engkau memegangkan, mencobai hatimu? Apakah engkau berpegang kepada perintah dan melakukan? Jadi sebetulnya respon hati kita itulah yang menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya mencari Allah atau cari manusia, ngandalin kekuatan diri sendiri atau ngandalin manusia atau ngandalin Tuhan. Maksud saya seperti itu. Mm. Jadi kapan kita menolak Allah? Ketika kita punya masalah, kita nggak cari Tuhan, nggak melakukan firman, tapi lebih cepat kita ini datang ke manusia dan mencari pertolongan manusia. Ketika kita sakit, misalnya panas ini, atau
tenggorokannya sakit nih. Yang simpel aja dah, atau pusing lah, gitu ya. Yang dicari pertama kali itu siapa? Karena pada saat itu sebetulnya ketika kita pusing, panas, kita radang, sebetulnya Tuhan kepengen memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi ketika kita sakit, yang diingat nomor satu bukan berdoa, datang sama dokter kita yang ajaib, Tuhan Yesus, tapi langsung ingatnya Oskadon, oh ye, Panadol, Panadol, atau obat yang lain, Botrek, atau yang apa? Oh ini aku nggak iklan obat lo ya, sorry lo ya. Tapi salah menyebut aja udah salah satu nggak apa-apa, jadi dapat bonus dari pabrik obatnya nanti. Amin. Ya, itu hanya mencari gitu loh. Yang diingat itu langsung obat. Jarang orang langsung tanya, Tuhan, apa nih ya? Aku lagi radang nih. Aku mestinya apa? Harusnya minum air putih yang banyak aja. Udah langsung bisa. Gitu kan dengan Tuhan Yesus. Berdoa bisa. Ya. Itu tadi ya, bagaimana mengenal Tuhan lebih, ya mengalami Tuhan. Intinya kan seperti itu gitu ya. Ketika difitnah. Nggak langsung cari Tuhan, pengacara kita yang agung. Jehovah Nisi, dia Allah panji keselamatanku. Tapi carinya siapa? Pengacara, carinya orang. Oknum dulu. Sama. Nah itulah, ini yang dibilang karena engkaulah yang menolak aku, Tuhan, maka Tuhan akan menolak kita jadi imam. Jadi ketika kita berdoa, doa kita juga ditolak sama Tuhan. Karena kita melupakan ajarannya Tuhan, maka Tuhan akan melupakan anak cucu kita loh. Yeah. Jelas ya itu yang Ningrum? Yes, jelas Bu, jelas. Alami Tuhan, kenali Tuhan, alami Tuhan, dan kita akan menjadi tadi mengenal Tuhan lebih, menjadi orang. Nah, kalau ditanya gimana caranya bisa mengenal Allah lebih, baca, perkatakan, renungkan, lakukan firman itu, nanti sampai pewahyuan itu Roh Kudus berikan pewahyuan itu buat kita. Di situ kita akan mengalami yang namanya kenal Tuhan dengan jelas. Ya. Ya. Lakukan itu terus gitu ya. Nah, itu nanti di Efesus 1 itu tadi. Efesus 1 ayat 7, dan meminta kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus supaya ia memberikan roh. Coba baca aja Efesus 1 ayat 7. Supaya kita kenal Allah dengan benar. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam 17 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Rohnya itu gede atau kecil? Gede. Roh yang memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Iya. Ya. Tuh ya, bagaimana mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana kenal Tuhan lagi, lebih lagi, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan, dan biar tadi diberikan roh untuk mengenal Dia dengan benar. Lanjut. Pagi Bu Elis mau tanya, apa saja manfaat doa bagi kita? Terima kasih. Manfaat doa. Pengertian doa yang mana ini? Gini, doa itu bisa diartikan dua. Sebetulnya kalau yang namanya pengertian doa yang sesungguhnya adalah relationship.
hubungan antara Allah dengan manusia, Bapak dengan anak. Komunikasi dua arah, bisa tanya jawab. Sebetulnya itu pengertian doa. Tapi yang dilakukan sama orang-orang Kristen sekarang ini, berdoa itu cuma laporan dan pemberitahuan kepada Bapak. Bapak, aku lapor begini, begini, begini. Bapak, aku lapor hari ini aku butuh ini. Bapak, hari ini aku mau ini. Begitu bapaknya mau jawab, dia sudah pergi. Ini kan cuma laporan, Ningrum. Ya. Ini bukan komunikasi loh. Ini hanya sekedar laporan dan pemberitahuan loh ya. Nah ini yang seperti ini nggak bisa dibilang doa. Ya, itu hanya doa yang menurut manusia. Level ya maksudnya orang-orang yang belum mengerti yang sebetulnya. Itu kan? Tapi sebetulnya manfaat doa adalah membuat kita ini dekat dengan Bapa. Punya komunikasi dua arah yang anytime, anywhere. Ya, dimanapun, kapanpun, ngadepi masalah apapun, sebetulnya kita ini bisa kontak sama surga. Jadi HP kita ini istilahnya gelombangnya nggak pernah putus nih. Ngecun terus. Dapat kita kasih informasi surga, surga kasih informasi kita. Nah, terus-terusan begitu. Terjalinnya dengan dua arah, manfaatnya besar sekali. Ketika Anda lagi berjalan, Bapak bisa kasih tahu, tuh loh di situ ada musuhmu, ada iblis. Jangan, kamu harus begini, jangan lewat situ. Atau harus bagaimana? Itu informasinya Bapak akan terus nyambung, manfaatnya besar sekali. Kayak apa ya, kayak Intel ya. Intel sama ini terus nyambung terus. Jadi tahu aja di mana-mana, oh ini loh, ini rahasianya. Oh ini hati-hati ya. Kayak pesawat gitu, radar ini di daerah sini lagi ada apa? Atau GPS zaman sekarang. Ketika kita ngelihat ke GPS terus kita dalam perjalanan, tiba-tiba jalan yang kita mau lewatin, tiba-tiba panjang sekali, merah. Oh, macetnya panjang nih, berarti kita jangan lewat di situ. Kita banting setir, balik arah, pindah jalan. Nah, itu manfaatnya seperti itu. Nah, kalau kita aja sama GPS saja nggak pernah mau lepas, jangan lagi. Kalau kita ini sama kerajaan surga, oh dahsyat sekali. Ya. Ya. Itu sebetulnya manfaat. Ini yang dimaksud doa yang benar loh ya. Kalau yang dimaksud doa hanya untuk datang, terus tadi seperti yang Bu Eli sampaikan hanya laporan, terus hanya ngomong Tuhan butuhnya apa dan lain sebagainya, dan bukan sebuah imbal balik atau misalnya ngecun terus sama Tuhan, ini akan jadi kayak yang ya hanya lama-lama akan menjadi hanya sebuah rutinitas gitu ya, hanya sesuatu yang ya udahlah gitu ya dilakukan. Kan saya orang Kristen, saya harus berdoa. Akhirnya hanya menjadi sesuatu seperti itu dan tidak ada hal-hal yang menggairahkan gitu ya. Orang akan cenderung terus kemudian bosan atau stagnan, itu sebetulnya karena seperti itu gitu. Karena nggak ada hal-hal yang menarik lagi. Karena bosan tadi baru ngomong laporan bla 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 bla, udah terus tinggal pergi. Kita sudah merasa kita sedang mencurahkan semuanya, tapi kita belum dapat apa-apa sebetulnya, belum dapat jawaban karena terus kemudian keburu kita, ya udahlah saya sudah melakukan begini gitu ya, udah lakukan bagian saya, merasanya seperti itu. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, tadi yang bertanya. Lanjut lagi. Selamat pagi Bu, mau tanya bagaimana cara mengasah kepekaan hati biar bisa dengar suara Roh Kudus dan bukan suara kedagingan. Oke, sebentar. Halo Bu, masih termute suaranya. Ya oke, sudah. Sudah Bu, sudah. Halo. Pertanyaannya apa nih Rum? Aku nggak dengar.
Oke. Pagi Bu, mau tanya, bagaimana cara Heeh. mengasah kepekaan hati biar bisa dengar suara Roh Kudus dan bukan suara kedagingan? Ya dipraktekin. Baca firman ketika ngadepin masalah, masalah, Mm-mm. respon pertama kali coba jangan gagal fokus. Ya. Fokusnya langsung ke Tuhan. Nah, Mm-mm. itu nanti tiba-tiba ada di Roh Kudus akan berbicara Mm-mm. dari hati kita, dari pikiran sekilas yang tiba-tiba baca timbul firman yang sudah kita baca, itu pekerjaan Roh Kudus. Karena dia Allah, dia bisa bicara sama kita. Yang saya sering kali bilang, bisa nggak lewat pikiran sekilas? Bisa. Bisa nggak dia bicara dengan kita secara audible? Bisa. Bisa nggak? Paling nggak dia akan bicara dari hati kita. Biasanya kepekaan itu gitu dari hati. Karena kita semakin jelas, sepertinya kita mendengarnya itu secara audible. Padahal sebetulnya itu yang terdengar itu di suara di dalam hati kita. Yang kenceng gitu loh. Ya. Kesan yang kuat. Iya, kesan yang kuat. Nah, Kesan. respon ketika Roh Kudus bicara menolong kita, mengingatkan kita kepada perkataan yang Yesus pernah katakan, coba lakukan. Lakukan. Nanti kan Anda akan ngelihat, oh keren. Coba-coba Yohanes 14 itu ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu Dia kepadamu. untuk kepada kita. Maksudnya mengajarkan sesuatu kepada kita untuk ngerespon. Oke. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sebetulnya pekerjaan Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu buat kita untuk ngerespon masalah ketika ngadepin masalah ini. Dia ngajarin kita resep yang mana ini. Ya ikutin aja. Terus dia akan menolong kita mengingat kepada perkataan yang Yesus telah katakan. Dia hanya mengingatkan aja kalau firman yang diingatkan Roh Kudus itu Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku dia tidak berjalan dalam gelap, tapi dia berjalan dalam terang. Ya Anda ikuti. Tapi kalau yang diingatkan bahwa biarlah kebaikan oleh orang dimuliakan. Atau dia dan garam dan terang dunia. Ya udah berarti hidup Anda harus berdampak, harus jadi berkat buat orang lain. Ikuti aja. Nanti ketika Anda mengikuti, Anda akan melihat, wow keren, semua masalah Tuhan. Iya. Semoga menjawab pertanyaannya ya, bagaimana mengasah kepekaan hati biar bisa dengar suara Roh Kudus dan bukan suara kedagingan. Tadi udah dijelaskan panjang lebar banyak sama Ibu bahwa tadi kesan yang kuat di dalam hati itu jangan diabaikan. Seringkali kan kita merasa Allah gitu ya, atau mengabaikan sekali, mengabaikan dua kali, mengabaikan tiga kali. Terus seringkali kan yang terjadi ketika ada kesan kuat itu kita kayak mengabaikan gitu ya Bu ya. Betul, kayak orang cuek-cuek Hmm, 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 hmm. bebek.
Terus kayak yang percaya nggak percaya gitu, yang kayak mosok sih gitu. Ini bener nggak sih? Iya, itu gampangin firman, itu ngenyek firman, itu menghina Nah, itu. nah, makanya. Jadi kesan yang kuat itu harus diresponi dengan benar gitu kan. Lanjut. Bagi Bu Elis dan Ningrum. Bu, ada orang yang mengadakan selamatan setiap ganti tahun. Yang saya mau tanyakan, apakah kita boleh makan dari makanan yang sudah didoakan, yang tidak menyebut nama Tuhan Yesus? Terima kasih. Iya, kan kita udah bilang di Kisah Rasul 15 apa Roma 15 kemarin ya. Yang mengatakan bahwa kita ini sebetulnya oleh keputusan roh itu, rasul-rasul mengambil keputusan bahwa kita nggak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala ya. Tapi balik-balik lagi, gini loh, sebetulnya boleh apa enggak? Ada manfaatnya, ada gunanya apa enggak sih sebetulnya melakukan itu semua? Kalau itu mengakibatkan kita orang tersandung ya udah enggak. Tapi kalau apa ya? Kalau itu enggak buat orang lain tersandung ya kita nggak usah makan. Tapi kalau itu hal membuat orang lain tersandung, ya kita ini nggak apa-apa. Seperti yang Paulus bilang ketika aku ada di apa orang-orang Yahudi, aku seperti apa namanya Yudi. di gitu loh, ya dia meletakkan dirinya untuk tidak menjadi sandungan. Ya. Eh, ini boleh atau tidak boleh itu kadang-kadang kan kayak yang ini keputusannya itu pertimbangannya banyak gitu ya. Kira-kira gimana nih ketika kita melakukan seperti itu em, menjadi batu sandungan nggak buat orang lain gitu-gitu kan. Kalau persoalan ini lah terus tapi ini makanan ini ya kita berdoa di dalam Tuhan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Kita sudah bahas itu beberapa waktu yang lalu sebetulnya. Sebentar, ayatnya di mana ya waktu itu ya? Kisah 15 Kisah 15 ayat ayat yang ke 29, 29 kali. ayat 28-29 saya bacakan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Nah itu sekianlah selamat. Yang nggak boleh itu dari darah binatang yang mati dicekik, itu nggak boleh. Terus yang dipersembahkan kepada berhala, di situ yang di apa ya, dari percabulan itu tadi apa ya, Ningrum? Yang dari percabulan, yang mati dicekik dan dari percabulan gitu aja Ibu. Oh, dari Ya, percabulan. dari percabulan itu kita nggak boleh makan loh, dari percabulan itu yang dihasilkan dari percabulan. Hmm, Termasuk sebetulnya dengan jual diri. ya. Itu nggak boleh. Bu, kalau ada yang beranggapan tidak ngefek, maksudnya kita tuh anak Tuhan. Jadi hal-hal begitu ya nggak apa-apa aja, nggak ngefek sama kita. Itu gimana? Loh, lah itu kan karpe dewe. Kan Hmm, ada standar kebenaran. ya. Kebenarannya kan bukan kebenaran diri kita sendiri, Ningrum. Hmm, Kalau kita nggak tahu, kalau ini makanan habis dipersembahkan kepada Halo. berhala, kalau kita nggak tahu nih hasilnya apa, kita nggak tahu kalau di dalam makanan itu ada darah binatangnya, ya nggak apa-apa, nggak pengaruh sama kita. Itu kita nggak salah, Ningrum. Hmm, Tapi kalau kita sudah tahu,
Ya kita mau berdoa dalam nama Yesus ya sama juga dengan kita mencobai toh. Ya. Ya kan? Ya. Nggak boleh kan? Ya. Kalau ada pilihan yang lain gitu ya, atau misalnya udah terima kasih gitu karena kita tidak tahu itu hidangan seperti apa gitu, kita ucapkan terima kasih gitu ya. Biar tidak menyakiti hati yang memberi, itu ya, ya, ya itu tadi ucapkan terima kasih. Terus kita nggak makan, ya selesai sebetulnya gitu kan. Betul. Jangan seperti itu. Lanjut, semoga jelas ya. Shalom Bu Elis. Hah? Eh, mau tanya, kenapa Tuhan Yesus waktu Yang di Bait Allah, dia menulis di tanah, dia menulis apa? menulis di tanah dan menulis apa? Alkitab Alkitabnya nggak nulisin, dia nulis. Ini tuh kayaknya yang waktu itu bukan sih Bu orang ya wanita yang mau dirajam itu kan ya? Ya, ya, ya. Kewannya Dia nulis itu. apa tuh? Nulisnya apa itu nggak tahu loh. Ya, betul. Nggak Di disebutkan di Alkitab nggak dalam. nulis kok. Ya, betul. Dalam Alkitab tidak disebutkan, di dalam Alkitab tidak ditulis apapun itu gitu ya. Jadi kalau ditanyakan ya besok kalau ketemu Tuhan Yesus saya tanya. Yes, itu baru mau tak jawab begitu. Nanti kalau kita ketemu Tuhan Yesus, tak tanya Tuhan Yesus, kemarin tuh kamu nulis apa sih di tanah? Gitu ya. Nggak tahu. Lanjut. eh Bu mau tanya, apakah ritual keagamaan itu masih boleh dilakukan di zaman ini? Ritual keagamaan itu Yang mana? apa dan yang mana? Ritual agamanya orang Kristen atau yang mana nih? Tolong diperjelas. Mm-mm. Kalau Ritual ritual keagamaan yang agamanya seperti apa? orang Kristen itu yang masih dilakukan orang Yahudi sampai sekarang. Hmm. Ritual agamanya itu yang dilakukan orang Yahudi sampai sekarang. Mm-mm. Ini ritual Tapi keagamaan. itu bukan orang Kristen loh ya. Ya. Kalau orang Kristen sudah nggak punya ritual. Hmm. Jadi ritual keagamaan yang mana? Tolong Iya. diperjelas. Lanjut. Shalom Bu, mau bertanya. Seseorang Kalau Seseorang bercerai pada waktu belum percaya Tuhan Yesus. Kemudian bertobat dan percaya Yesus dan dibaptis. Kemudian ingin menikah lagi dengan orang yang percaya Yesus. Bagaimana ya, Bu? Terima kasih. kalau bertanya Yesus selesai dia bertobat, terima Yesus, dibaptis, harusnya kembali kepada pasangannya kalau belum menikah lagi. Yang diceraikan itu istri atau suami yang diceraikan itu sudah menikah lagi belum? Kalau Hmm. belum menikah lagi, balik aja sama dia. Hmm. Kalau motivasinya ini loh ya, mau nikah lagi loh ya. Balik aja lagi sama dia, cuman diinjili dulu. Percaya Yesus. Diajak terima keselamatan. Itu namanya bertobat. Hmm. Karena kata bertobat itu kembali kepada jalan Tuhan. Hmm. Kecuali pasangannya yang diceraikan itu sudah menikah lagi dan sudah berkeluarga punya anak lagi, ya udah Hmm. berdoa minta sama Tuhan orang yang sudah bertobat, tapi dalam kata arti yang sesungguhnya. Bertobat bukan cuma ke gereja, bukan cuma pelayanan, tapi jadi pelaku firman. Itu Hmm. yang bertobat yang sesungguhnya loh ya. Hmm. Bukan bukan pertobatan yang tomat loh ya.
Tobat kumat lagi, bukan yang begitu. Juga bukan pertobatan KTP, cuman pindah dari agama lain, bertobat ikut Yesus jadi orang Kristen tapi nggak jadi pelaku firman, sama juga bohong. Kalau yang dibilang bertobat itu dia jadi pelaku firman. Gaya hidupnya, caranya ngadepin masalah, benar-benar sudah ngikuti firman. Itu baru dikatakan orang Kristen yang sesungguhnya. Boleh aja berdoa, tapi asal pasangannya belum nikah lagi dan masih hidup, ya jauh lebih baik balik aja sama pasangannya. Kalau pasangannya sudah bertobat. Makanya sebelum balik, diinjili dulu. Diinjili dulu, dikenalin Yesus itu siapa. Ya. Lebih baik seperti itu gitu ya. Itu kalau yang benar-benar bertobat. Ya. Datang, bertobat, minta ampun. Pasangannya belum nikah lagi tapi diinjili tetap nggak mau, ya sudah. Dan diajak balik nggak mau, ya sudah, cari yang lain. Oke. Lanjut. Semoga jelas tadi ya. Bu Elis, saya pernah minta sama Roh Kudus untuk berbincang-bincang sama Roh Kudus. Dan kalau bisa mendengar suaranya secara audible. Tapi saya dapat suara di hati, kamu itu siapa? Kan manusia, kok menyuruh Roh Kudus seperti itu? Lalu saya sadar bahwa saya manusia ciptaan Allah dan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Lalu saya minta ampun sama Roh Kudus. Itu betul nggak ya, Bu? Betul. Makasih. Betul. Betul. Jadi memang kalau kita ngerti dia Tuhan, kita ini hambanya, ya kita nggak bisa perintah Tuhan. Jangan perintah dia, terserah dia. Kalau kita mendengar dengan setia dengan perkara yang kecil, nanti lama-lama kita akan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Kalau yang kecil aja, yang di hati aja, yang dia bicara pelan di hati kita aja nggak dituruti. Jangan lagi kita mau dengar yang bersuara menggelegar begitu. Itu nggak perlu iman lagi. Ini kan kita masih bertindaknya, berjalannya terus dengan iman ya. Betul itu. Betul. Nggak perlu dengar suara audible kalau Tuhan berbicara tadi lewat kesan yang lembut, terus kita bisa melakukan, kita bisa turut gitu. Itu juga jadi menyenangkan hati Tuhan. Yes, itu menyenangkan hati Tuhan dan buat kita itu juga sesuatu hal yang wow gitu ya. Ternyata gitu ya, Tuhan tuntun langkah demi langkahnya gitu. Kita akan ngelihat dan mengalami Tuhan dan itu luar biasa sebetulnya gitu. Nggak perlu Minta suara ampunnya. audible. Ya, sorry, Ningrum tadi minta ampunnya sebetulnya sama Tuhan Yesus ampuni aku. Ya. Kalau aku tadi kok nyuruh gitu kan. Dan ya saya sorry lah. Terus dia bilang ampuni aku. Oke. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya. Lanjut. Shalom Bu Elis, apakah emang tidak boleh berdoa untuk orang yang sudah meninggal di depan peti mati pada waktu layat? Terima kasih. Maksudnya nih tujuannya berdoa untuk orang mati di depan peti mati, tujuannya apa? Gitu kan? Kita lihat Pengkhotbah 9. Gunanya apa? Dan tujuannya apa kalau berdoa di depan peti mati untuk orang yang sudah meninggal? Pengkhotbah 9 ayat 5, 6, 5 dan 5 6. dan karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Orang yang mati tak tahu apa-apa. Terus? Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik Udah ya?
Ayat 6. Ya, Baik baik. kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, kalau kita tahu ayat ini, ya ngapain kita mesti berdoa di depan peti mati, mendoakan orang yang mati di depan peti, nggak ada gunanya kan? Doanya sama Tuhan Yesus, tapi nggak usah di depan peti mati. Ya, Ya. Berdoanya itu buat orang yang ditinggalkan gitu loh. Orang yang masih hidup, biar Tuhan beri kekuatan, penghiburan, seperti itu. Yang sudah meninggal itu ya sudah. Oke, lanjut. Shalom Bu Elis mau tanya, kenapa di zaman Nabi tidak boleh makan babi dan ikan yang tidak bersisik? Terima kasih. karena memang hitungan peraturan. Sebetul-betulnya kalau sampai zaman sekarang pun diketahui binatang yang berkaki belah, terus ikan yang tidak bersisi, itu memang orang sehat. Sebetulnya kalau ngikutin imamat itu, peraturan itu, kita ini akan jadi sehat sekali loh. Karena kayak kepiting, udang yang nggak bersirip itu sebetulnya kecoa laut yang binatang pemakan apa ya? Sebetulnya binatang yang membersihkan lautan gitu loh. Pembersih. Yang pembersih gitu loh. Nah sekarang kalau dia diciptakan Tuhan sebagai pembersih, kita makan. Enak, emang enak. Tapi ketika dimakan itu menimbulkan banyak penyakit gitu. Makanya kalau zaman dulu orang itu nurut, gitu loh, ikuti. Sampai sekarang pun yang ngikutin tuh memang sehat ya, badannya sehat, nggak penyakitan. Ya. Tapi kalau mau ngikuti tenang beneran itu memang baik, tapi gimana lagi? Orang sekarang sudah pada maunya makan enak. Kalah sama mulut gitu ya. Iya. Iya. Mulut pengennya Jadi enak. ya, tapi orang-orang yang benar-benar ngikutin perintah firman itu ya, mereka hidupnya hebat loh, bisa 120 tahun, 100 berapa itu hebat-hebat. Dan memang apa ya, umurnya panjang tapi ya sehat badannya gitu. Ya. Oke. Jadi ada manfaatnya lah. Kalau dulu dikasih peraturan-peraturan itu ada. Ya. Aturan itu Boleh nggak diberikan diikuti? karena ada sesuatu hal maksudnya gitu ya, ada tujuannya sebetulnya. Cuman memang kalau sekarang terus kemudian jadi seperti itu ya ada banyak hal orang yang kemudian melakukan itu gitu kan. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya, Bu mau nyambung yang tadi. Berarti boleh ya Bu nikah lagi dengan yang lain kalau pasangan yang dulu tidak mau bertobat. Bukannya itu termasuk perjinahan. Terima kasih Bu. Nggak mau bertobat, tapi dianya juga nggak nganu. Dianya juga maksudnya dia nggak mau bertobat, tapi juga apa namanya belum nikah lagi. Memang itu sebetulnya masuk dalam perjinahan, termasuk karena makanya orang yang sudah menikah, risiko yang harus dipikirkan adalah setelah cerai itu tidak boleh nikah lagi. Karena Anda sudah menganggap perceraian itu solusi yang terbaik. Sebetulnya nggak boleh.
Tapi di situ ada kata kalau daripada Anda berdosa, cuman ya mesti diklarifikasi dulu ceritanya gimana. Ya kalau dia belum mau bertobat ya tunggu dulu, sabar. Sampai dia bertobat baru nikah lagi. Kalau mau ngikutin gitu loh ya. Tapi kalau makanya ini nggak bisa digebiah uyah. Orang Jawa bilang nggak bisa digebiah uyah. Nggak bisa digebiah uyah kalau perceraiannya dulu karena KDRT. Karena apa? Saya dulu pernah sampaikan perceraian terjadi karena ternyata setelah menikah pasangannya ternyata sama jenis, tapi karena terus ada lagi yang bercerainya karena apa? Mau dibunuh. Saya pernah melayani satu pasang suami istri terpaksa harus cerai. Karena suaminya kalau tidur itu bawa senjata. Dan setiap kali itu bangun ngasah senjata. Ngasah senjata tajam ataupun senjata berapi. Jadi istrinya stres sekali karena setiap kali dia marah, diancam, yang dikeluarin adalah senjatanya. Itu yang buat istrinya akhirnya ngambil keputusan minta karena nggak tahan, stres, nggak bisa tidur. Oke. Ada kalau tentang kasus-kasus begini memang harus detail, spesifik persoalannya, lalu ininya gitu ya. Jadi nggak bisa tadi seperti Bu Elis bilang bahasa Jawanya digebyah uyah gitu kan. Sama harus begini gitu, nggak bisa karena memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan juga. Oke, tapi memang sekali lagi kalau bercerai itu konsekuensinya kalau itu yang menjadi sebuah solusi adalah tadi tidak menikah lagi. Nah, karena tujuan perceraiannya itu sendiri, kalau tujuan perceraiannya itu karena mau menikah lagi ya itu sudah menjadi keliru juga gitu kan dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi mau tanya, di Indonesia ada nggak sumber sir? Sumber sir atau sumber air sih ini saya bingung. Karena tulisannya sumber sir. Yang dapat menyembuh segala macam penyakit. Terima kasih. Oh, sumber air yang dapat menyembuh segala macam penyakit. Ya nggak ada ya. Airnya air kehidupan itu Yesus. Dia bisa Air kehidupan menyembuhkan firman Tuhan. sakit penyakit, iya. Tapi kalau air beneran nggak ada. Mana? Karena semua yang ada di bumi ini hanya sementara. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun, apa pohon, daun itu jadi obat yang menyembuhkan banyak orang. Sungai yang mengalirkan air Kehidupan. kehidupan. Tapi sekarang yang menjadi air kehidupan buat kita ini kan ya firman Tuhan ini. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Shalom, selamat pagi Bu Elis, Ningrum, pagi. Bu, mau menyambung yang tentang berdoa di depan peti mati. Ada saudara saya berdoa untuk keluarga atau saudaranya yang sudah meninggal setiap pagi. Dan ini masih dilakukan sampai sekarang.
saudara saya sudah dalam Tuhan, dia melakukan itu karena dia melihat kepercayaan lain yang juga melakukan hal itu. Bagaimana menurut Bu Elis? Terima kasih. Loh, nurutnya nurut Alkitab ya, jangan nurut saya ya. Kalau nurut firman, itu ya berarti ini orang nggak ngerti kebenaran. Ya. Kalau dia mengerti kebenaran, dia nggak akan lakukan ini. Coba, dia kasih tahu dulu coba. Saudaranya dikasih tahu, dibacain Pengkhotbah 9, dijelasin. Bahwa ini loh, firman tuh ngomong begini loh. Bahwa orang mati itu sudah nggak tahu apa-apa. Terus Ayub 7, dibilang bahwa orang mati itu tidak akan kembali ke rumahnya, nggak akan muncul lagi. Terus dikasih Pengkhotbah 12 bahwa orang mati itu rohnya udah kembali ke Tuhan, tubuhnya kembali ke tanah. Jadi kalau kamu buat apa doain mereka? Kalau mendoakan mereka ketika mereka masih hidup, kalau sudah mati selesai. Udah. Kalau sudah mati itu sudah penentuannya sudah nggak bisa berubah. Udah, nggak ada lagi yang bisa menentukan perubahan, nggak ada, selesai. Maka sebelum mati itu orang harus disampaikan tentang kebenaran, diberitahukan tentang kebenaran, didoakan. Tapi setelah mati ya selesai, udah. Nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, jadi dibukakan lagi Bu firman Tuhan tadi gitu ya. Yang tadi kita sudah bahas Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6, lalu Ayub 7 itu ayat yang sebentar. Ayat yang ke-9. Ayub 7 ayat yang ke-9. Lalu juga ada di Pengkhotbah 12 ayat yang 7. Ya, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Diajak untuk ngobrol lagi, dibukakan ayat-ayat firman Tuhan itu, dijelaskan bahwa bahwa orang mati itu ya udah nggak ada apa-apanya gitu ya, udah nggak bisa diapa-apain ininya. Jadi biar itu bisa selesai. Karena ketika dia melakukan ini, dia kan cuman ikut-ikutan gitu ya. Karena dia melihat kepercayaan lain itu kan berarti dia cuman ikut-ikutan. Betul ya Bu ya? Iya, dia berarti masih belum punya dasar kebenaran yang sesungguhnya. Karena Yes. dia masih kepengen ikut sana, ikut sini. Dia Betul. masih nganggap itu orang sana lebih benar, lebih baik. Berarti dia ikutnya Tuhan belum benar ini. Nggak Hmm, punya dasar kebenaran yang betul. ya. Jadi dia belum 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 paham, belum belum paham. paham gitu ya, belum dibuka gitu kan pemahamannya gitu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Jadi bacakan itu tadi ayat-ayat itu, berikan itu untuk boleh ajak untuk kembali mungkin berdiskusi gitu ya, bertukar bertukar share gitu kan tentang hal ini. Mungkin dia belum tahu sehingga dia ngikut yang lain gitu ya. Karena kalau kita ngomong sudah di dalam Tuhan itu ada juga yang tadi seperti Bu Eli sampaikan dasar pemahamannya belum sampai ke situ, terus kemudian akhirnya dia cuma ikut-ikutan tadi. Nah, coba ini bisa bisa jadi kayak apa ya, kayak kita yang sudah tahu ini mungkin menjadi tugas kita, bagian kita untuk memberitahu gitu ya Bu. Iya, Oke. Nah, oke, itu semoga menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Tadi kalau mau minta ayat-ayatnya nanti saya kirimkan. Udah saya catat, nanti saya catatkan ya Bu. Lanjut, Bu, kalau di depan peti kita berdoa kepada Tuhan, kita ingat kesalahan kita, atau mungkin kalau ada kesalahan yang kita tidak tahu, dan kita berdoa minta pengampunan kepada Tuhan kalau ada kesalahan terhadap yang meninggal, boleh nggak Bu? enggak. Boleh berdoanya tapi tidak perlu di depan peti mati. Hmm. Kenapa mesti di depan peti mati? Diingatkan sama Tuhan, kita ada kesalahan sama yang sudah mati, ya kita berdoanya sambil duduk, sambil
di ruangan itu bisa, di rumah juga boleh. Tapi yang penting kan kita damainya sama Tuhan. Minta ampun dan mengakui kesalahan kita kan sama Tuhan. Ya. Udah bukan sama orang mati itu. Orang Ya. matinya udah nggak bisa dimintain maaf. Tapi sama Tuhan bisa. Ya. Jadi intinya kayak hitungannya kita berperkaranya bersama dengan Tuhan ya. Iya, bukan dengan orang mati itu. Kalau sama Betul. orang mati itu pada waktu dia hidup, walaupun Ya. dia masih koma, masih tuh bisa diajak ngomong, beresan, bisa. Tapi kalau sudah terlanjur mati ya udah nggak bisa. Ya. Betul, betul. Dan kadang-kadang itu Roh Kudus itu juga mengingatkan loh, kalau misalnya kita tadi ya ada kesalahan atau apa, ketika selagi waktu itu masih ada gitu, kadang-kadang mengingatkan untuk kita datang ke orang, tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk kita datang ke orang itu gitu ya, untuk ayo dibereskan gitu. Jadi karena tadi selagi orang itu masih ada, itu kesempatannya untuk kita misalnya minta maaf gitu kalau kita ada sesuatu hal yang kita lakukan, mungkin kesalahan atau apapun itu. Gitu. Tapi kalau sudah terlanjur si orang ini juga meninggal ya ya sudah, berarti kita beres-beresannya sama Tuhan karena kan ya kita mau ngapain lagi. Betul. Kita minta ampun sama Tuhan dan lain sebagainya gitu. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku pernah berbuat ini. Gitu. Lanjut. Oh, eh gini. Ini biar kita jelas ya sebagai sebuah pengetahuan saja. Shalom Bu Elis, shalom Ningrum, Kalau shalom, selamat pagi. Saya mau tanya, sebenarnya Kristen dan Katolik itu sama atau tidak? Soalnya di Katolik itu memperbolehkan adanya mendoakan orang yang sudah meninggal, terus bahkan secara khusus mengadakan ibadah untuk orang yang sudah meninggal. Padahal Alkitabnya sama, firmannya sama. Terima kasih. ya makanya seperti pemahaman kita kan, sebetulnya kalau mau dibilang sama, orang sama dibilang namanya gereja. Perginya gereja sama. Ikutnya Tuhan Yesus. Tapi yang membuat kita berbeda adalah pengertian kita. Kalau di Alkitab kita orang Kristen, sudah tidak ada kitab yang berdoa kepada dunia orang mati. Tapi di tempatnya mereka itu masih ada kitab apa ya, Tobit, Sardis sama beberapa yang memang di dua kitab itu menghususkan untuk orang berdoa untuk orang mati. Maka kalau dibilang sama apa enggak, saya nggak bisa jawab. Kalau saya ngomong nanti menyakitkan hati orang. Karena Ya. saya dapat pernyataan ini sebetulnya dari Romo sendiri yang ngomong sama saya. Tapi saya nggak mau ngomong di umum. Nanti kalau Anda ketemu saya sendiri, baru saya akan ngomong gitu loh. Nanti kalau enggak nanti nimbulin sakit hati orang. Karena nggak semua orang. Kalau di gini kan saya nggak bisa jelasin secara jelas ya. Tapi itu jelas saya sendiri, saya dulu mikirnya itu sama gitu kan. Tapi dari mulut pimpinannya sendiri yang menyatakan beda. Ya. Ngomong apa? Nanti ya Eh, ketemu sendiri atau minta telepon saya sendiri. kalau beda, ini ada lanjutnya. Kalau beda, Kristen dan Katolik nggak boleh menikah dong, Bu. Memang kalau secara apa sih aturannya pencatatan sipil mah nggak boleh. Oh gitu ya. Nah, nggak maksudnya nggak boleh itu karena gini, sebetulnya kita menikah tuh dengan orang seiman. Ya. Seiman loh. Orang yang seiman, bukan seagama.
Ada Ya. orang segereja, tapi imannya beda. Yang satu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, yang satu enggak, gitu loh. Jadi satu gereja itu belum tentu satu iman. Yang perlu ditekankan adalah satu iman. Kalau satu iman, apapun yang Yesus katakan ya kita jalanin. Terus seiman. Karena iman kita timbulnya dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus kan. Yang bicara Kristus kan. Itu baru dibilang iman. Kalau segereja belum tentu seiman. Nangkep nggak? Nangkep nggak nih? Nangkep. Seiman. Seiman ya? Ya. Ya udah. Apa yang dipercayai, apa yang di ini adalah sama, gitu ya. Karena yaitu ya lawang yang seiman aja masih banyak konflik, apalagi enggak. Iya. Ya kan, Bu? Iya. Yang satu sudah dapat pewahyuan. Yang satu Yang satu belum. hanya Kristen KTP, nggak ngalami Tuhan. Itu aja terjadi banyak gesekan. Yes. Apalagi yang nggak seiman. Waduh, pusing. Betul. Benturannya itu banyak gitu ya. Baca yang sama gitu loh. Baca satu satu ayat misalnya. Dia mendapatkan pengertian yang A gitu. Yang satu nggak dapat pengertian sampai di situ aja, itu sudah jadi kok bisa begitu gitu kan. Ini jadi apalagi kalau perbedaannya lebih banyak lagi, itu akan jadi satu hal yang wow gitu. Jadi bukan seagama ya, tapi seiman. Paling tadi visinya, pandangannya itu sama. Oke, ini yang bertanya tadi paham Ibu, terima kasih gitu ya. Oke, good. Oke, thank you. Bagus. Kalau kita bisa mendengar terus kemudian pada pagi hari ini mendengar terus kita mendapatkan pemahaman baru, itu wow, kita tuh sukacita luar biasa loh. Artinya Iya. kehadiran kita untuk kita berbagi seperti ini tuh benar-benar jadi oh iya. Oh, jadi seperti ini gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini tidak terjawab, terus kemudian kita bisa jawab sekarang, gitu kan. Dan berharapnya sih tadi yang bertanya gitu ya, belum paham, terus terus harus bagaimana? Nah, ya dilakukan. Oh, ini nih lebih dijelaskan lagi. Kitabnya tidak sama karena di tengah antara PL dan PB masih ada 6 kitab. Dan mendoakan Yes. orang mati itu ada di kitab Makabe. Good Bu, terima kasih. Oh, bagus. Nah, itu dia. Terima Keren. kasih. Makasih, saya aja nggak pernah baca itu dulu. Si ibu ini bisa baca dan bisa, ibu ini bisa tahu. Keren-keren Bu. Terima kasih ya Bu, sudah menjawab ini. Oke, Bu Miono di Mijen. Terima kasih Bu. Ya, tapi bener loh, dari seperti ini kita jadi paham gitu ya, bisa tahu gitu kan. Tadi semacam yang ngomongin pernikahan, perceraian gitu ya, yang sesama aja, seiman aja bisa kemudian timbul konflik sampai kemudian bisa mikir ya udah cerai jadi solusi gitu. Apalagi yang enggak gitu, karena ada banyak jurang perbedaan dan pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus kita benar-benar tahu dan pahami juga. Nah, buat Anda yang mendengar, terus kemudian ada pertanyaan sekarang. Nah, waktu kita tinggal 10 menit. Tapi nggak apa-apa kalau bisa satu pertanyaan. Minggu lalu loh, Ningrum sampai nyisa 2 pertanyaan. Sekarang habis nih. Mau lagi? Mau Lagi. dikasih lagi? Loh kalau ada yang mau lagi nggak apa-apa. Ini masih ada 10 menit ke depan. Ibu di Semarang, Bu, belum keluar kota? Oh, belum. Kemarin baru pulang dari Malang saya. Wih, dari Malang. Oh, baru-baru sampai di Semarang ya. Iya. Itu tiba-tiba responnya ngeblank. Oh, oh ya di Malang. Tapi kan buat Anda ya mungkin yang mau nanya sekarang silakan, masih ada waktu masih.
Yang nggak tahu nomornya saya ulangin pelan-pelan nih 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Lanjut. Mau dikasih mau, ini masih ada lagi yang tanya. Mau nanya, biar hidup tenang itu gimana ya Bu? Biar nggak gampang bingung. Mau hidup tenang, nggak gampang bingung. Satu, hidup benar. Yesaya 32:17. Ya, ayat 32 ayat 17. Nggak bingung, supaya nggak gampang bingung, hatinya tenang, tenteram, ya, baca firman Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketenteraman buat orang-orang yang mencintai Taurat, yang mencintai firman. Ya toh, itu Ya. Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatanku. Hanya dekat sama Allah berarti dekat sama firman. Jadi kuncinya di situ. Dekat sama firman berarti dekat sama Allah, berarti dekat sama firman. Dekat sama Allah, dekat sama firman. Biar hidup tenang, gak gampang bingung. Tadi ya, hidup benar. Yesaya 32 ayat 17. Mazmur 119 ayat 165. Lalu ada juga di Mazmur 62 ayat 2. Itu jawabannya Ya. itu sih. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Itu Mazmur 62 ayat 2. Kalau Mazmur 119 ayat Ayat 165. 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dekat Ya, dekat. besarlah ketenteraman bagi orang-orang yang mencintai firman. Orang yang mencintai firman gak gampang dikompori, gak gampang kena dengan informasi dunia, berita dunia. Ya. Ya. Lanjut. Lanjut, waktunya tinggal sedikit. Akhirnya selesai juga. Iya, 6 menit. Selesai obrolan kita. Tapi nggak berasa ya, tadi tuh awal-awal gitu kan. Bu, habis Bu pertanyaannya. Wih, langsung cepet-cepetan pada gini bertanya. Langsung cepet-cepetan pada kirimkan pertanyaan untuk bertanya gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda juga ada pertanyaan, masih kirimkan sekarang nggak apa-apa. Waktunya nggak cukup buat jawab, saya jawab minggu depan gitu ya. Jadi Ya. kalau misalnya Ningrum udah ditanyain ya, mohon maaf minggu depan ya kita jawabnya. Yang mau lihat lagi episode-episode Saber Hamenja sebelumnya bisa lihat di Facebooknya kita atau di YouTube. Udah kita upload ke YouTube ya. Saber Hamenja yang dari awal tahun kalau nggak salah udah komplit. Dari awal tahun sampai sekarang sudah komplit ada di YouTube-nya Good News. Kalau yang dari tahun kemarin kita coba upload pelan-pelan ya. Karena sambil kita lihat kita coba upload pelan-pelan. Tapi kalau yang dari awal tahun sudah komplit masuk semua di di YouTube. Jadi silakan buat yang mungkin ini gue mau nanya dong, mau lihat karena yang dulu-dulu juga banyak sih pertanyaan-pertanyaan biasanya hampir serupa aja, mirip-mirip gitu-gitu. Jadi buat yang mau lihat itu boleh di YouTube ya. Good News. Silahkan ya. Ibu terakhir Terakhir pesan apa? pesan buat pendengar. Oh, pesan dari pendengar. Pesan buat Bacain pendengar. aja.
Dibacain aja 2 Timotius 3 ya, ayat 1 ya. 2 Timotius 3. Manusia akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman, judul perikopnya. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak tahu mengasihi, tidak tahu apa? Tidak mau berdamai, tidak mau berdamai, terus suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, ya, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu berlagak tahu, tapi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya. Ya. Ini tolong diperhatikan, tolong direnungkan, tolong berjuang untuk bagaimana tetap menyukai apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan inginkan. Oke? Tuhan Yesus berkati. Selamat berjuang. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin. Semangat berjuang buat semuanya ya untuk tetap menyukai apa yang Allah perintahkan. Bu Eli terima kasih ya. Ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Ya. Calling ya di sini ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih buat semuanya buat hari ini. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat siapa Anda.